Pagi. Yang sebelah kanan saya selamat pagi. Sebelah kiri selamat pagi. Ya, moto disciple. Kasih salam disciple minimal 3 orang. Salam disciple. Sudah siap dengar firman Tuhan? Baik, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini di sesi berikutnya ya, tentang hati yang merdeka, teman-teman sudah terima form kelepasan? Yang belum terima bisa angkat tangan supaya bisa dikasih dari tim pelaksana. Muridnya, begitu. Tolong, siapa lagi? Oke, sambil dikasihkan ke satu orang, saya kasih waktu di awal ini untuk saudara-saudara isi form itu, ya. Sediakan pulpen, yang butuh pulpen juga bisa angkat tangan. Kalau sudah bawa pulpen, jangan pinjam pulpen dong. Ya. Lu bantuan apa kalian? Pulpen ya? Baik, yang sudah ada pulpen silahkan isi nama dulu. Pastikan isi nama, tidak perlu lengkap, nama panggilan tidak apa-apa. Kalau ada nama yang kembar di ruang ini, tolong kasih panjangnya dikit deh supaya tidak tuker. Udah, sini udah. Yang belum dapat pulpen angkat kaki. Angkat kaki, oke. Ternyata kamu rame ya. Di sebelah sana, saya minta satu dong formnya. Namanya diisi. Oke, isi namanya ya. Sendiri bukan nama teman. Isi nama, kemudian perhatikan ke depan. Sudah ya, udah terima semua ya. Perhatikan ke depan dulu. Isi namanya. Isi namanya, kemudian tolong isi bagian-bagian yang ada di kertas ini. Perhatikan dulu supaya teman-teman ngerti ya. Waktu mengisi form ini ya, ini adalah keadaan kalian sampai saat ini. Makanya di kelas disciple ini kalian mesti jujur, terbuka, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Tidak terbuka, saudara tidak sembuh-sembuh nanti. Ya, sama kalau datang ke dokter mesti ngomong toh, sakitnya apa? Tidak mungkin diam-diam. Ya, nah mesti jujur, apa adanya aja. Nanti kakak-kakaknya, fasilitator, pemurid bisa bantu kalau ada yang tidak ngerti. Kalau ya kak, aku masih terikat akan ini dicetak ya di kotaknya itu. Nah kemudian kalau ada beberapa pilihan, contoh nih dosa seksual, cepat jatuh cinta, garis miring, genit, suka pacaran, yang mana secara spesifik dilingkari, centang dan dilingkari, paham? Ya sampai yang di bawah. Terus jika ada pertanyaan gini, kak, dulu aku pernah melakukan hal itu, tapi sekarang sudah tidak lagi kak. Pertanyaannya gini, apakah yang dulu itu sudah pernah didoakan? Oh belum kak, centang aja tidak apa-apa. Ya, tidak ada salahnya kan didoakan. Oke, yuk saya kasih waktu 5 menit dulu deh. Nanti kalau kurang kakak tambah. Silakan mulai sekarang. Tolong para fasilitator dibantu untuk mengisi form itu. Oke. Saya kasih waktu 5 menit dulu ya.
Masih sekarang juga. Aron. Oke, tinggal 2 menit lagi ya. Nggak selesai nggak apa-apa. Kalau lupa-lupa nggak apa-apa. Nanti masih ada waktu. Jelaskan, saya mendengarkan aja. Jangan.
apa-apa. Hati-hati aja sih. Oke, siapa yang sudah selesai? Bisa angkat tangan? Iya. Yang sudah selesai. Saya mau lihat berapa banyak. Tetap angkat tangan. Nggak bingung? Nah, Yang sudah. Juga siapa? Oh, masih. Oke, masih ada lebih banyak yang belum. Saya kasih 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Dua menit lagi. Yang sudah mungkin masih bisa diperiksa lagi. Pastikan. Ada ritual-ritualnya, mistik-mistiknya, itu yang kita mau dengar. Tapi kalau mungkin pernah ikut taekwondo atau hanya sekedar olahraga aja, saya dulu taekwondo sama sekali tapi nggak sampai ritualnya, gasoku segala macam, terjun, tekniknya aja gitu ya. Untuk bela diri doang. Tapi mungkin tetap apa kalau atlet kita tetap didoakan, kita ada spiritnya di situ yang iblis kan suka gangguin kita, itu yang bahaya loh, kita nggak sadar loh kan. Kalau atlet gimana juga tak apa-apa, kita memang mereka profesi gitu, tapi kan nggak ada niat membunuh, mencederai. Biasanya yang buat nggak oke adalah setelah beranu itu sekarang jadi bikin jagoan, kamu mukul lah itu nggak oke ya, salah itu berarti. Dan kecenderungan kita itu kayak gitu, nggak jago taekwondo gitu, apa lu? Itu bacok gitu ya. Jangan saling contoh ya. Ini bukan ujian soalnya. Harus bebas ya, harus merdeka. Oke, 1 menit lagi. 1 menit. Tanya lu, nggak ngerti artinya. Belum apa tuh, boleh seks dengan temannya, dengan siapa. Sekarang kan gampang sekali mau lihat pornografi. Sudah? Sekali lagi dong. Yang sudah selesai bisa angkat tangan. Apakah sudah sebagian besar? Yang sudah selesai perhatikan. Sebelah kanan saya. Tutup aja sudah. Yang sudah selesai bisa angkat tangan. Tutup aja. Tetap angkat tangan. Sudah angkat tangan. Yang belakang. Ya ya. Tanya-tanya. Fasilitator pastikan ya. Oke. Kalau memang waduh ada yang lupa kemudian belum selesai tidak apa-apa. Oke, sekarang kita akan dengarkan kebenarannya dulu ya. Semua menghadap ke depan. Kertasnya ditaruh dulu, pulpennya ditaruh dulu. Ya. Fokus ke depan. Ini yang kanan bisa lihat itu. Agak ke sini kalau mau ya. Masih bisa ya. Oke. Pokok tetap konsentrasi ya. Pan kalau pan diamankan. Oke. Yuk kita berdoa lagi yuk. Kami bersyukur Bapak untuk pagi ini. Kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, siap melawat kami, siap membebaskan kami. Roh Kudus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hingga akhir dari camp hari ini, Engkau yang bekerja secara luar biasa Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh-sungguh buka hati kami. Kami rindu dipulihkan. Kami rindu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau sungguh-sungguh hidup merdeka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Seperti yang saya katakan tadi bahwa topiknya pada pagi ini yang hari ini ya, yang pertama adalah hati yang merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Nah, teman-teman, Tuhan itu tidak hanya ingin memindahkan kita dari kerajaan gelap ya menuju kerajaan terang.
seperti yang Kak Bayu sesi pertama ya waktu di gereja Pertobatan Sejati memindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang atau kerajaan Allah. Dan hanya itu, tetapi dia juga pengen loh kalau setiap kalian itu hidupnya dimerdekakan, dibebaskan dari segala kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang mengikat. Jadi tujuan dari materi hari ini adalah membebaskan kita semua dari dosa-dosa yang masih mengikat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Itu Tuhan ingin kita bebaskan hari ini. Amin. Saudara siap untuk dibebaskan pagi ini? Amin. Nah, oke. Jadi saudara, kita akan lihat ayat. Saya baca di depan ya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi bahwa Tuhan pengen kita dibebaskan dari segala ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Namun akhirnya kok timbul pertanyaan, loh Kak, aku kemarin kan sudah terima Tuhan Yesus, sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus, harusnya kan aku udah bebas, aku sudah tidak melakukan dosa, tapi aku bisa jatuh dalam dosa masih ya? Kok masih bisa ya? Nah pertanyaannya jadi gini, dapatkah orang percaya dipengaruhi oleh roh jahat? Akhirnya apa? Jatuh, gitu loh. Padahal sudah ikut Yesus, padahal sudah percaya Tuhan Yesus. Orang percaya masih bisa dipengaruhi oleh roh jahat atau iblis. Masih bisa. Ya. Tetapi orang percaya yang sudah ikut Tuhan, komitmen ikut Tuhan, tidak bisa dirasuk oleh setan. Dirasuk yang seperti apa maksudnya? Tidak ada di sini ya. Kakak jelaskan secara singkat aja. Dirasuk itu maksudnya benar-benar dikuasai, kemudian sudah tidak bisa mengendalikan diri. Saudara tahu kan orang-orang yang kerasukan itu loh? Tahu ya? Tahu-tahu kesurupan, nah itu maksudnya. Itu kalau orang itu belum menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi kalau kita semua sudah terima Tuhan Yesus, itu sudah ada Tuhan Yesus yang menguasai kita, tidak bisa dirasuk oleh setan. Hanya kita masih bisa dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu, waktu kita terima Tuhan, kita masih bisa jatuh lagi, aduh, nanti bertobat lagi, berupaya bisa jatuh lagi. Kenapa? Dipengaruhi. Dipengaruhi itu apa tuh? Kita akan belajar. Dipengaruhinya seperti apa? Kalau teman-teman sampai hari ini, ya, orang yang sudah terima Tuhan Yesus masih saja sengaja untuk berbuat dosa, sengaja untuk menutupi dosanya, udah nggak kelihatan kok sama fasilitator, nggak kelihatan sama kakak pembina, udah dosa masih jalan. Nah itu orang-orang yang dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh roh jahat. Ini bahaya. Kalau saudara biarkan itu, saudara tidak dirasuk, tidak, tapi saudara digiring. Nanti kan sudah pindah dari kerajaan gelap pindah kerajaan terang, saudara bisa digiring lagi tuh. Dia tidak bisa menguasai saudara, tapi saudara digiring.
dipengaruhi, bisa balik lagi. Itu bahaya. Saudara tidak bisa bertumbuh, tidak bisa jadi anak Tuhan yang merdeka. Oleh karena itu, hari ini saudara harus dimerdekakan dan dengar kebenaran ini. Nah, gimana caranya kita dibebaskan dari pengaruh roh jahat? Caranya adalah dengan mempraktekkan TAAT, taat. Katakan taat. Ya. T yang pertama adalah temukan tempat roh jahat bekerja. Ya, T yang pertama. Kemudian A yang kedua, akui kondisi hati atau pikiran. A yang berikutnya adalah alami kuasa pelepasan Kristus. Yang terakhir, T yang terakhir adalah tunduk kepada kebenaran. Jadi caranya kita bisa bebas dari roh jahat. Kita akan bahas satu-satu ya. Gimana caranya kita dibebaskan dari roh jahat? Yang pertama, temukan tempat roh jahat bekerja. Nah, di mana tempat roh jahat itu bekerja? Mau tahu enggak? Wah, memang bisa ya? Bisa. Kita mau tahu di mana dia. Sebelum kita mau cek di mana roh jahat bekerja, ada satu ayat dikatakan gini dalam Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada kata kesempatan di sini. Maksudnya gini. Kata kesempatan itu dalam bahasa aslinya, ya di dalam Alkitab bahasa Yunaninya itu memakai kata topos. Katakan topos. Topos, bukan tepos ya. Topos. Itu adalah kesempatan. Lebih jelasnya tuh gini. Topos itu adalah seperti ruang kendali. Saudara bisa naik motor kan, naik sepeda, oke, ada yang bisa naik mobil, ada yang bisa setir pesawat, bisa ya. Nah, kesempatan atau topos itu tadi adalah ruang kendalinya, setirnya itu. Oke, jadi kalau saudara memberikan kesempatan si iblis itu mengendalikan ruang setir kendaraan saudara, yaitu hidup saudara, dia akan mengendalikan saudara. Akhirnya saudara kan ikut di belakang, betul nggak? Karena yang nyetir adalah iblis. Jadi firman Tuhan bilang jangan beri kesempatan, jangan beri ruang kendalinya, supaya saudara tidak dipengaruhi dan tidak lagi gampang jatuh dalam dosa. Masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, sekarang kita mau temukan tempat yang pertama, ya. Ada 3 tempat ternyata roh jahat bekerja. Yang pertama, karakter yang cocok. Oke, karakter yang cocok itu ada dalam Efesus 4 28-29. Nanti bisa baca sendiri. Apa aja tuh karakter yang cocok itu? Nah, ini karakter yang cocok bagi iblis atau roh jahat seperti mencuri. Kebiasaan mencuri, kalau saudara masih sampai sekarang, kebiasaan ya, dikit-dikit nyolong penggarisnya teman, dikit-dikit ada barang, udah punya barang itu ambil, ada tahu sendiri. Mungkin saudara yang ikut pada pagi ini masih melakukan hal itu. Itu adalah kebiasaan. Nah, dari hal yang saudara masih lakukan ini, iblis itu jadi lihat, ini orang satu ini kok masih nyuri. Dia lihat padahal kan sudah ikut kelas disciple tuh tahun lalu, berapa tahun yang lalu, tapi dia tetap. Dia lihat karakternya sama. Iblis ini kan karakter iblis semua nih. Jadi dia ngikut. Sudah, ini cocok sama aku. Akhirnya saudara sudah terus ambil aja, kamu kan enggak keren banget nih HP-nya, aja. Berpengaruh sampai berdoa. Karakter cocok, apalagi bohong. Enggak kak, aku enggak itu kok. Padahal, nah, saudara suka bohong sama orang tua, sama guru, kamu habis kerjaan saya kerjaan sendiri atau nyantol temanmu. Kamu kerjaan sendiri kok. Padahal nyantol temannya.
Iblis suka banget yang itu. Nah, sama. Ini cocok sama aku. Nah, terus itu bohong. Lagi yang suka merokok, pernah minuman keras. Saya nggak tahu ya. Sekarang ini zamannya pancen wet kan, saudara ya. Sekarang ini tidak lagi orang-orang gede, anak-anak kecil pun bisa melakukan hal ini, ya kan? Cocok. Jadi terus diikuti oleh iblis. Nah nih, berkata-kata, meso-meso, gitu kan? Nah, katanya iblis, ini sama aku katanya. Udah, di teman lo pancene goblok. Wah, mana itu masa depan suram. Senangnya bully orang, senangnya bully teman, samanya dibully, itu suka banget. Itu iblis akan pengaruh. Ini bahaya. Ya. Nah, suka bertengkar. Woi, senggol bacok. Dikit-dikit tengkar. Tersinggung dikit. Tak nih yo, nang Arab yo. Tak tadi yang pojok warung yo. Ngopi maksudnya ngopi, bukan dengar. Maksudnya ngajak berantem. Ngajak berantemnya gara apa? Gara-gara cewek, rebutan cewek. Ada satu di kelas direbutin lagi. Bertengkar. Itu juga suka. Ya, cocok karakternya. Aku kayak ini yang tersembunyi begini nih. Seksual. Dikit-dikit ngelihat cewek. Jadi pacarnya itu. Yang cewek cowok di depan lagi ngomong nih sekarang gitu katanya ya kan, nanti pengen punya pacar yang kayak gitu. Suka pacaran gagal putus, pacaran lagi, gagal putus lagi. Tuh suka pacaran, suka tarikatan, seks bebas, apalagi homoseks, lesbi. Aduh, sekarang juga anak-anak melakukan itu. Saya nggak tahu di ruang ini. Yang penting saudara jujur ya, oke? Jujur supaya kalian dilepaskan. Yang satu ini, kak kok bisa? Ini yang kakak tebelin. Main HP, gadget, apapun itu berlebihan, bukannya tidak boleh, tapi berlebihan. Saudara terikat, tidak bisa lepas dari namanya gadget. Gadget ketinggalan di rumah bingung, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Itu terikat banget. Ya, dan lain-lain. Jadi karakter yang cocok tempat roh jahat bekerja. Yang kedua, tempat roh jahat bekerja adalah tempatnya adalah penyembahan berhala. Ada dalam Efesus 5 ayat 5. Penyembahan berhala. Seperti apa aja penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala seperti ini. Menyembah benda-benda atau roh. Kak, sekarang kan zamannya modern, Kak, masa ada gini-gini? Ada, masih ada. Ini ada yang dari pelosok-pelosok tahu di sini. Maksudnya datang ke Surabaya merantau. Dulu kan tinggal di kampung tuh. Kita nggak tahu. Dulu di kampung seperti apa. Jujur ya, hari ini ya, menyembah benda-benda. Masih suka dengan ritual-ritual, mistis-mistis. Nih lihat ya depan. Contohnya gini. Misal nih meja di depan. Lihat meja ya, jangan lihat saya, lihat meja nih. Lihat mejanya. Ini meja nggak ada apa-apa kan? Oke, hanya kelihatan ada kainnya, kemudian segala macam ini. Terus saudara anggap ini, nih meja ini ada kain batiknya, ini putih loh, ini kayak suci. Lalu saudara karena saking tarikatnya apa-apa disembah akhirnya. Ini keramat. Ada nenek moyang, bawa sesajen, nah, ayam bakar, dadar gulung, ya,
ikan bakar, babi guling, ya kan? Ada jeruk bali, gitu kan? Semua. Jadi yang awalnya tadi meja ini biasa aja, gara-gara saudara sembah-sembah, kasih saja, akhirnya iblis lihat. Nah ini iblis, ya. Iblis itu lebih suka cari penyembahannya. Ya, di mana ada penyembahan kepada yang aneh-aneh tadi itu, dia akan suka ke situ. Kalau Allah itu nyarinya penyembahnya. Bisa bedakan? Penyembahnya itu siapa? Ditanyain, yang cari Tuhan. Kalau iblis cari penyembahannya, di mana ada penyembahan, tidak peduli sama orang. Akhirnya tadi yang disembah-sembah bercokolah dia di situ. Wes terus sembah terus. Cincin yang tidak ada apa-apanya nih, keramat loh. Ada yang cincin, ada batu akiknya mungkin di sini. Itu ada isinya. Karena cincin biasa aja, gara-gara disembah, dimandiin setiap Jumat Kliwon, mandiin, disimpan rapi-rapi, beneran ada iblisnya. Gitu ya saudara ya. Pakai jimat-jimat. Siapa yang di sini yang pakai jimat? Terutama nih ya, sekali lagi kita jujur, mereka yang biasanya dari kampung-kampung nih, dari pelosok-pelosok, supaya aman kita waktu di Surabaya sekolah bawa jimat. Hari ini harus diserahkan, kita hancurkan jimat itu. Itu jadi penghalang saudara untuk bertumbuh kepada Tuhan. Ya. Nah, lagi-lagi HP. HP jadi segala-galanya, itu jadi penyembah berhala juga. Kalau sudah berlebihan dan segala-galanya, itu jadi penyembahan berhala. Akhirnya terikat, tidak bisa lepas dengan hal itu. Itu maksudnya ya, berhala itu. Mengidolakan manusia secara berlebihan. Loh, Kak, aku suka loh dengan boyband ini. Suka banget loh dengan BTS, Kak. Aduh, ganteng-ganteng banget, Kak. Aduh. Daripada teman-teman di respon ini, aduh, jauh. Jadi tidak lihat BTS, aduh, BTS konser di Surabaya Grand City, ya mesti datang, dia tahu. Aduh, sekali terikat. Hati-hati ya. Kalau sesuatu itu sudah terikat dan membuat saudara jauh dari Tuhan, tidak bisa saat teduh. Gara-gara BTS konser, aku udah ibadah ya, sorry. BTS setahun sekali belum tentu, Kak. Itu sudah. Itu terikat. Jangan sampai terikat lagi. Oke, saudara harus bebaskan. Yang dulu suka kesenian nggak apa-apa, bela diri, drama. Tapi kalau kesenian itu nih, yang menggunakan tenaga dalam atau roh orang mati, itu yang berbahaya. Ada rohnya, sehingga membuat saudara jadi keras. Karate, loh kan hanya olahraga, belum tentu. Pastikan saudara, kalau dia ada kuasanya yang membuat saudara ini, saudara sendiri yang bisa rasakan loh. Kalau membuat saudara jauh dari Tuhan, hidupnya karakternya tidak berubah, hati-hati saudara. Ya, itu juga jadi berhala bagi saudara. Saudara harus dibebaskan. Oke, yang ketiga, tempat roh jahat bekerja adalah pikiran yang sia-sia atau tidak benar. Dalam Efesus 4 ayat 17. Apa tahu? Nah, pikiran cabul, pikiran pornografi, seks, itu adalah pikiran-pikiran yang sia-sia. Pria-pria ya, yuk kita terbuka, jujur aja, pria-pria ya, tidak ada pria sini yang hebat sudah. Semua pria mesti jujur, kita harus dilepaskan, amin. Sih yang wanita tidak, wanita juga loh ya, mesti terbuka. Ya, dalam hal pornografi. Dikit-dikit main internet, bukannya yang lain-lain ya kan? Ya kok Kak, masih belajar loh Pak. Tapi bukannya yang lain-lain. Nah, ada muncul iklan, diklik malah iklannya. Kalau iklannya hilang, waduh kok sayang. Nah itu juga terikat. Oke? Trauma masa lalu.
Kemarin Kak Pauline tentang sembuhan batin ada trauma masa lalu. Kalau kemarin sudah didoakan, udah nangis-nangis, sudah bersujud, tapi sampai hari ini masih terpikirkan, jadi takut berkendaraan. Kemarin saya doakan adalah yang takut gara-gara kecelakaan. Aku mak, ini naik kendaraan sudah gemeteran gitu kan, naik sepeda motor gitu. Jatuh, nanti 1 meter jatuh. Naik 4 dikit, tinggi sedikit, sudah fobia. Aduh, nanti jatuh. Takutnya luar biasa. Itu trauma dan iblis suka aja. Ya, itu pikiran saudara mesti dilepaskan. Saya doakan nanti ya. Kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan yang tadi itu. Kalau sampai hari ini saudara masih merasakan hal itu, kita akan doakan. Saudara harus dilepaskan dari hal ini. Amin. Masih mengikuti saya? Masih ya. Oke. Yang pertama tadi ya. Sekarang yang kedua, tadi T ya. Temukan tempat roh jahat bekerja. Di mana aja tempat roh jahat bekerja? Yang pertama, karakter yang cocok. Kedua, ya buka makalahnya. Di mana tempat roh jahat bekerja? Karakter yang cocok. Yang kedua, penyembahan berhala. Yang ketiga, pikiran yang sia-sia. Sekarang mana caranya dibebaskan? Yang A, kedua lah, akui kondisi hati dan pikiran. Dalam Kisah Para Rasul, kakak akan bacakan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 18 sampai 19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang merah. Jadi ceritanya di Kisah Para Rasul adalah di mana Paulus melayani orang-orang yang dulunya adalah pelayanannya dari ilmu sihir, pelayanan ilmu sihir. Nah, pokoknya suka yang sihir-sihir. Akhirnya mereka dilepaskan. Mereka mengakui, ya aku dulu pernah, sampai bukunya yang berjilid-jilid yang harganya mahal tadi, kalau waktu itu ya, dibawa semua. Nih, aku ngaku ini buku mantra-mantranya. Apa yang dilakukan? Dibakar. Mereka ngaku. Mereka dilepaskan. Nah, untuk itulah teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saudara harus jujur. Harus terbuka. Baik sama Tuhan, juga sama kakak-kakak murid atau fasilitatornya. Oke? Nah, sekarang kakak akan kasih waktu lagi ya. Oke, 2 menit lah ya untuk melihat lagi. Mungkin setelah kakak tadi cerita-cerita dari awal kebenaran tadi, baru ingat, oh iya aku tadi nggak ngaku yang ini. 2 menit, cek lagi formnya. Fasilitator tolong dibantu, pastikan mereka jujur beneran. Tanpa kejujuran saudara nanti malah menutupi terus ya, tidak bisa dilepaskan. Dua menit. Ya, 3.
Yuk, terus terbuka, terbuka. Jujur. Nanti aja WA-nya sudah. Saya Alvin. Penting ini kak, penting. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Tiga. Lebih. Kapan? Bukan. Mas. Gak ada gunanya. Plastiknya dikasih ke pemurid ya, bukan muridnya. Pemurid. Kalau sudah dapat ditaruh dulu plastiknya. Oke, sudah semua? Pemurid yang belum dapat bisa lebih cepat kita ini ya. Soalnya kita lanjut. Ini depan ada yang belum. Pemurid yang belum dapat bisa angkat tangan. Pemurid fasilitator. Apalagi angkat tangan, tetap angkat tangan. Itu. Kaindro, belum Kaindro. Sudah ya? Yuk tetap konsentrasi, plastiknya tolong para pemurid diletakkan dulu. Kembali kertasnya ditaruh dulu, pulpennya. Fokus lagi ke depan. Tolong fasilitator dibantu saya mengatur. Untuk plastiknya tolong fasilitator disimpan ya, jangan dikasih murid. Nanti dibuat main-main. Disimpan ya. Ditaruh dulu. Oke, saya lanjut ya dikit lagi. Setelah itu berdoa. Setelah kita mengakui kondisi hati kita jujur tadi itu terbuka ya, isi formnya dilengkapi lagi. Yang selanjutnya adalah kita mesti alami kuasa pelepasan Kristus. Kita udah ngaku, akhirnya kita mesti didoakan. Tuhan mau lepaskan kita dari kuasa-kuasa sejahat, ikatan-ikatan tersebut, kebiasaan-kebiasaan buruk. Caranya gimana? Mengaku tadi ya, terbuka di hadapan Tuhan melalui pemurid atau fasilitator tentang keadaan diri yang sekarang. Karena keterbukaan adalah awal moto disciple. Moto disciple. Pemurid kasih tahu murid mesti terbuka ya. Saudara-saudara, dengan saudara jujur dan terbuka kepada pemurid atau fasilitator saudara, saudara mesti ngaku ya, tidak aja hari ini, nanti ke depan kalau saudara waduh jatuh lagi dalam dosa, waduh jatuh dalam dosa, saudara harus cepat-cepat datang
Kepada siapa? Fasilitator. Sudah. Oke, datang ke pemurid, datang ke kakak pembinanya. Kak, aku mau ketemu. Oh boleh, yuk kita ketemuan. Kak, kemarin malam aku lihat internet kak. Kakak tahu kan ini maksud apa? Itulah kak, apa? Aku jatuh lagi kak dalam pornografi. Cepat. Orang yang sudah diselamatkan, ya, bukan berarti dia harus sempurna. Oke? Bukan berarti dia harus langsung sempurna. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia cepat-cepat ngaku. Datang pada kakak tadi, kemudian ngaku juga di hadapan Tuhan pasti. Tuhan, aku udah jatuh mengecewakan Engkau. Aku mau bermenang. Aku mau lepas dari. Nah, langsung dijagain nama kakaknya. Kamu jatuhnya di mana? Oh, lihat gadget, lihat laptop. Mana? Lihatnya sama kakak aja ya. Nanti kalau ada aneh-aneh, nah kakak delete gitu-gitu ya. Loh, gitu ya. Ya namanya saudara-saudara, kita butuh orang lain untuk berubah. Ya. Supaya benar-benar loh, kita ini bebas dari pengaruh roh jahat. Oke? Selain itu, ketika saudara sudah didoakan, dibebaskan, ya kan? Saudara juga mesti berubah. Yang lama, kebiasaan lama mesti diubah menjadi kebiasaan baru, new habit, ya. Segera bertobat, katakan bertobat. Tinggalkan kebiasaan lama yang buruk. Kata bertobat di sini, ya. Kata bertobat itu memakai kata metanoia. Siapa yang pernah dengar kata metanoia? Ada toko buku metanoia segala macam ya. Itu artinya ya bertobat ini. Artinya adalah gini. Berbalik 180 derajat. Jadi kata metanoia itu biasanya dipakai oleh prajurit Romawi dulu kalau lagi PBB. Ya, bukan pajak bumi dan bangunan, tapi pasukan baris-baris ya. Nah, itu dipakai waktu itu. Jadi ketika mereka berbaris, orang Romawi tersebut, ya, maju gerak, tuh, wah, metanoia, balik 180 derajat, tuh, wah, itu adalah metanoia. Yang dimaksud bertobat. Jadi benar-benar berbalik. Kalau gini, 1, 2, 3, metanoia. Metanoia ada? No. Itu cuma istirahat. Jadi berdosa. Oh, udah bertobat. Tapi tetap di sini, tidak meninggalkan, tidak mengubah. Ini mah istirahat berdosa. Nanti berdosa lagi, lanjut lagi. Itu bukan metanoia. Itu bukan bertobat. Ini harus dibarengi sama ini ya. Jadi mesti benar-benar 180 derajat berbaliknya itu. Saudara harus meninggal. Kalau dulu sukanya mencuri. Kalau metanoia 180 derajat apa? Kebalikannya mencuri? Memberi, memberkati. Betul tak? Kalau dulu meso, bully, ya, macam-macam orang, metanoia apa? Memuji, memberikan dorongan, memberikan semangat. Itu namanya bertobat. Ya, itu adalah bukti saudara bertobat. Sudah lepaskan, ya mesti berubah dong. Oke? Supaya sekali lagi saudara tidak lagi ditarik kepada derajat ke-8. Nah, yang terakhir adalah tunduk pada kebenaran. Ya, di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi setiap saudara belajar kebenaran firman Tuhan,
Jadi kalau saat teduh baca firman bukan sekedar ngerti. Apa? Praktekkan dong. Ya kan? Dengan praktek itu saudara Anda bisa berubah. Kebenaran yang dipraktekkan itu akan mengubah hidup saudara. Makanya mesti tunduk, mesti taat. Kalau kebenaran bilang kamu lagi gontok-gontokan sama temen lu, firman Tuhan bilang, ayo kamu datang sama dia, ampuni dia. Kalaupun kamu yang tidak salah, tidak apa-apa, datang. Yuk kita berhubungan lagi. Aduh, tidak bisa Tuhan. Itu tidak mau tunduk artinya. Kalau tunduk, walaupun susah, tapi tetap aja dilakoni. Jalan aja. Aku mau ketemu lagi. Kemarin kita tidak enak, sorry. Kalau kita mungkin miskomunikasi. Maaf ya, aku menyakiti. Oh, tidak, bukan kamu, aku kok yang salah. Itu keren banget. Itu kalau komsel seperti itu, komsel bertumbuh. Ya, firman Tuhan yang dipraktekkan. Sebagai orang percaya nih tadi, kita tidak langsung sempurna, tetapi jika jatuh dalam dosa, segera terbuka, minta ampun, jangan berbuat dosa lagi. Kristus berjanji akan melepaskan kita dari segala musuh-musuh, supaya kita merdeka dan beribadah padanya seumur hidup kita. Sebentar lagi kita akan berdoa, ya, kita mendoakan sesuai dengan formnya itu. Saya akan memberikan beberapa aturan di dalam doa nanti. Perhatikan ya. Ya, serius ya. Aturannya gini, waktu didoakan kan bisa maju ke depan sesuai dengan instruksi di depan ya. Nanti saudara, walaupun ada di antara saudara yang mungkin sudah mendapatkan karunia bahasa roh, waktu didoakan nanti jangan gunakan karunia bahasa roh itu ya. Tuh, kenapa Kak? Ya supaya fokus aja. Oke? Ya, yang pertama. Yang kedua, ketika saudara didoakan, saudara jangan pasif. Manja kayak nggak ngerasa apa-apa, apalagi tidak ada harapan untuk dilepas. Ya, saya percaya yang datang semua di tempat ini, Tuhan aku ingin dilepaskan, aku ingin dibebaskan, aku tidak mau terikat ini terus Tuhan. Ya, nah ketika saudara didoakan sama kakaknya nanti, saudara boleh ikut berdoa. Contohnya gini, nanti kakaknya doakan dalam nama Yesus segala roh najis keluar dalam nama Yesus. Saudara boleh roh najis keluar dalam nama Yesus. Jadi kerjasama ya, oke? Supaya kita benar-benar sehati di pagi ini, amin. Kita sehati, ada kuasa Tuhan loh yang sudah di tempat ini siap membebaskan saudara. Kemudian tetap harus terbuka dan ngaku. Kalau memang masih ngerasa kok belum ini Kak ya, tidak apa-apa, tetap doakan aja. Oke, kakak-kakaknya jangan putus asa ya, tetap berdoa, amin. Karena kuasa Tuhan yang buat pelepasan itu kan Tuhan. Ya, kita hanya fasilitatornya aja. Yang keempat, jangan jadi penonton. Waktu yang lain didoakan, yang pojok nonton. Lagi tidak didoakan soalnya, ya. Ingat para fasilitator ya, pastikan mereka kalau tidak didoakan tidak ada masalah dengan yang bersangkutan. Saudara boleh ikut menyembah bersama tim pemuji, akan ada terus penyembahan. Atau kalau diperlukan konseling ya, cerita memperdalam, saudara boleh. Pokoknya jangan pasif dan jangan penonton. Di sana mulai nangis-nangis aja, ramainya itu, yang mana itu? Jangan ya. Tetap konsentrasi. Dulu malah pernah doakan, wah, yang pojok ibu-ibu HP, di kamera malahan. Peserta loh itu, bukan tim ini, bukan tim multimedia, bukan. Jangan. Kita mesti fokus sama Tuhan, oke? Nah yang terakhir, jika ada jimat, jujur, pasti diserahkan pada kakaknya. Nah kakaknya mau diserahkan, aku takut, enggak, aku udah mau. Ya, jangan lebay.
Kita anak Tuhan kok, sudah punya kuasa, kita sudah punya otoritas kok. Amin. Jadi terima, nanti kita bakar, kita hancurkan sama-sama. Amin. Mesti jujur. Kalau hari ini dibawa jimatnya, serahkan kakaknya. Kalau kak ada di rumah, nanti pulang segera, ya kasih kakaknya secepat mungkin, supaya saudara tidak mempengaruhi lagi. Oke, sebelum kita berdoa, ketika nanti saudara didoakan, perhatikan, ketika nanti saudara didoakan, saudara bebas aja. Oke, saudara, biarkan Tuhan bekerja dalam hati saudara. Saudara mau nangis, nggak apa-apa. Nanti kalau saudara, kakak pernah nih, ya, waktu doakan, dia pernah berhubungan dengan roh-roh jahat dulunya. Waktu didoakan, di dalam nama Yesus, roh-roh orang tuanya dulu, ya, nenek moyang di dalam nama Yesus keluar. Ada manifestasi, ada hal yang terjadi. Dari dulu dia berubah. Wah, sudah menggeliat-menggeliat, ilmunya keluar. Nah, saudara, kita mesti hancurkan itu semua pagi ini. Amin. Dalam nama Yesus kita patahkan. Saudara, pokoknya mesti fokus sama kita. Oke, kita berdoa sama-sama. Mari semua tutup mata. Kita fokus semua. Ingat, keterbukaanmu itulah adalah awal dari pemulihan. Jangan lagi ditutup-tutupi. Teman-teman yang di sini jangan malu. Sekarang kita itu sedang menelanjangi iblis. Sekarang kita itu bikin malu iblis. Ya, bukan bikin malu saudara. Kalau saudara di sini yang datang merasa, kalau aku nanti terbuka aku malu dengan temanku, malu. Mungkin ada yang saudaraan di sini yang datang, nanti malu dengan saudaraku. Mungkin ada yang datang bersama orang tuanya, mungkin. Nanti aku ketahuan orang tuaku dong. Jangan, ya, jangan malu. Hari ini kita semua bukan untuk bikin malu, tapi bikin iblis yang malu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dulu. Haleluya. 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 Hadiratmu
Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, kuasa nyata Tuhan. Kami percaya pagi ini kami dibebaskan, dilepaskan dari kuasa roh jahat. Haleluya. Di sini kemenangan terjadi di sini. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mau minta perlindungan-Mu di dalam nama Yesus. Segala hidup kami dilindungi, diproteksi oleh Engkau dalam nama Yesus. Sekolah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu menguasai setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya bahwa tipu daya iblis, panah-panah dari si iblis tidak bisa menembus hidup kami lagi. Di dalam nama Yesus, hari ini Bapak, kami mau nyatakan kemerdekaan, kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terima setiap kami Tuhan, kami mau terima kebebasan, kelepasan hari ini. Haleluya, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saat ini kita akan berdoa. Kita mulai fokus, tetap fokus. Kalau saudara tidak doakan, jangan toleh kiri kanan, jangan jadi penonton, tetap nyembah sama Tuhan, fokus sama Tuhan, oke? Saya akan kasih instruksi kepada teman-teman. Jika saudara orang itu dan butuh doakan, langsung maju ke depan, kita doakan sama-sama, oke? Jangan ada yang malu, jangan ada yang merasa aku tidak akan dilepaskan. Hari ini Tuhan menyatakan Tuhan terlalu bisa melepaskan saudara. Tinggal saudara mau apa enggak? Hari ini saya percaya setiap orang peserta mau dilepaskan, amin. Oke, kita akan berdoa untuk pertama untuk kebiasaan buruk tentang keterikatan. Oke, keterikatan tentang rokok, pernah minum alkohol, mungkin juga narkoba. Silakan saudara berdiri pelan-pelan di tempatnya. Mari para fasilitator bantu mereka. Berdiri dulu aja di tempatnya. Kalau tercentang hal itu, yang lain kalau tidak. Oke, kakak akan tunggu sampai kalian benar-benar fokus, baru kakak lanjutkan. Ya, oke. Baptisan air, ya. Nah, banyak mungkin dari antara kita bertanya, bahkan sebelum berangkat ke sini, dalam pikirannya, waduh, nanti aku pasti disuruh bawa baju ganti, harus baptis. Teman-teman, nggak ada yang maksa untuk kalian baptis hari ini. Ya, jadi jangan khawatir kalau kalian bawa baju ganti itu cuma buat persiapan kalau hatinya mantap, pengertiannya benar, ngerti kenapa harus dibaptis. Nah, itu adalah teman-teman yang nanti akan baptis. Tapi kalau misalnya aku masih belum ngerti apa-apa, belum banyak mengerti tentang kekristenan, belum
belum begini, belum begitu. Bukan berarti sudah berbuat baik dulu ya. Enggak. Kemarin ada yang nanya, Kak, aku baptisan air besok, tapi aku ini masih belum, perbuatanku masih belum baik, Kak. Perbuatanku masih begini-begini. Enggak. Bukan masalah perbuatan baik. Bukan karena kalian sudah berbuat baik yang luar biasa sampai kalian layak atau pantas untuk dibaptis. Jelas di sini? Nah, sekarang kakak akan jelaskan kenapa sih setiap orang Kristen itu harus dibaptis. Bukan orang Kristen ya, tetapi kakak revisi, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptis. Nah, ini alasannya ya. Nah, oke. Alasan yang pertama, karena itu perintah Tuhan, amanat agung. Ya, yuk coba dibuka di Matius 28 ayat 19-20. Cepat yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Rio bacain Rio, yang kenceng. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menipu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir, sampai kepada akhir. Yes, amin. Jadi sekali lagi bahwa dibaptis itu adalah perintah dari Yesus. Perintah buat kita murid-murid Yesus supaya kita juga sampai kita membaptis orang yang belum kenal Yesus. Clear ya? Oke, yang kedua, yang namanya baptis itu merupakan suatu tanda atau deklarasi, ya, deklarasi tentang pertobatan. Ya, kalau tadi sudah sudah dibebaskan, ya kemarin sudah dari kesembuhan batin, dari hati yang merdeka. Nah, hari ini kita mau declare, ya, ngerti declare? Declare itu mendeklarasikan, ini loh kemerdekaanku dari dosa. Ya, sama seperti waktu bangsa Indonesia dulu waktu dijajah, ya kan, memproklamasikan kemerdekaannya, ya, menyatakan bahwa Indonesia itu negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Perlu dinyatakan, perlu dideklarasikan supaya semua orang di tempat ini jadi saksi. Aku ini bukan budak iblis lagi. Aku bukan hamba dosa, tapi aku hamba kebenaran. Ya, yuk kita buka yuk, coba di Matius 3 ayat 11. Yuk, cepat. Kakak dibantu dong. Matius 3 ayat 11. Sudah, JJ, keras J. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan rambutnya. Dia membaptiskan kamu dengan roh dan Oke, amin. Ya, jadi di situ jelas bahwa baptisan air adalah tanda pertobatan. Oke, yang ketiga ini ngomong tentang materai kepemilikan. Baptis adalah materai bahwa kamu sekarang miliknya Yesus. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tapi tubuhmu miliknya Yesus. Ya, di Galatia 2 ayat 20. Coba dibuka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Cek. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup di dalam kamu sekarang? Kristus yang jadi bos di dalam hidup kamu. Itu bukan kamu sendiri, bukan iblis lagi, tetapi Yesus yang jadi bos di dalam hidup kamu. Oke? Nah, baptisan selam
merupakan gambaran dari penebusan Kristus. Ya, sekali lagi kakak katakan bahwa baptisan selam itu merupakan gambaran dari karya penebusan Kristus. Di Roma 6 ayat 3 sampai 6. Bentar ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, itulah gambaran dari baptis selam. Ya, kakak akan masuk satu-satu ya. Nah, ini yang akan kita hayati. Dalam baptisan air kita menghayati 3 hal. Seperti yang tadi kakak bilang tadi ya, di Roma 6 ayat 3 sampai 6. Kita masuk satu-satu. Yang pertama, kita mati bersama dengan Kristus. Teman-teman, baptisan itu gambaran dari karya penyelamatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, gambaran dari Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas itu mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Supaya apa? Supaya kamu yang terbatas terima kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan. Amin. Dulunya Tuhan Yesus yang tidak kenal dosa, Dia menjadi berdosa supaya kita yang berdosa tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Amin. Yang pertama berarti apa? Mati bersama Kristus. Artinya mati itu apanya kak yang mati? Dosanya yang mati, tubuh dosanya yang mati. Teman-teman tahu apa ya bahasa Jermannya ketelusupan? Apa ya? Siapa yang bisa menerjemahkan ketelusupan? Tapi tahu maksudnya kakak ketelusupan? Yang Kalimantan apa namanya? Papua nggak tahu ya. Jadi misal ada permukaan kayu nih ya, kayu gini kan nggak rata nih, terus nggak sengaja kayak itu bawa, terus kemudian ada sebagian kayu yang nyangkut, ya, yang nyangkut di telapak tangannya kakak atau jari-jarinya kakak. Itu namanya telusupan, ya, teman-teman ya. Ya, nah, teman-teman itu kalau nggak dikeluarkan, ya, apa yang terjadi? Infeksi, bernanah tangannya dan lain segala macamnya. Nah, sama seperti kita, tubuh dosa kita harus end hari ini, ya, harus end hari ini, ya, harus ditutup pabrik dosanya, ya. Karena kita mau mati bersama Kristus bukan berarti oleh itu mati bareng-bareng, tidak. Yang dimatikan adalah tubuh dosanya. Kayak tadi, yang dikeluarkan itu adalah telusupannya itu, supaya tidak jadi infeksi dan merusak tubuh kita. Berikutnya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Ya, ini yang seperti sudah kakak baca. Yang kedua, yang kita hayati apa? Kita telah dikubur bersama dengan Kristus. Ya, maksudnya apa lagi gak ini dikubur ini? Maksud aku dikubur hidup-hidup? Enggak. Dikubur di sini maksudnya ini teman-teman. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Makanya kakak katakan, sebelum kalian dibaptis, sebelum kalian mau ikut Yesus,
harus tahu apa alasannya kalian ikut Yesus. Nggak boleh ikut-ikutan di tempat ini. Karena ikut Yesus itu keputusan. Satu untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kalian sudah hari ini sudah terima kebenaran ini dan kalian memutuskan untuk dibaptis, kalian ngerti, aku mau ikut Yesus. Apa yang harus dikuburkan? Menyangkal diri kita yang tadinya suka nyontek, suka pornografi. No, aku bukan lagi hamba dosa. Aku hamba kebenaran. Yang tadinya suka marah, tidak mau mengampuni, dendam. No, aku mau sangkal diriku. Aku mau ikut Yesus. Aku mau salibkan tubuh dosaku. Aku mau ikut Yesus. Jadi teman-teman, mengikut Yesus, kakak Hendro hari ini gak promosi bahwa kalau ikut Yesus pasti kaya raya, terus kemudian pasti gak ada sakit penyakit, pasti begini begitu. No, enggak, bukan itu yang kayak tawarkan hari ini. Tapi mengikut Yesus, Tuhan Yesus sendiri ngomong, kalau kamu mau ikut aku, ini yang harus kamu lakukan. Jelas Tuhan Yesus gak jual promosi yang abal-abal, ya, dan membuat kalian kecewa nanti ke depannya, enggak. Tapi Tuhan Yesus jelas ngomong di awal, kalau kamu ngikut aku, ini yang harus kamu lakukan. Kuburkan, ya. Itu makna dari kita dikubur, ya. Jadi makanya kalau baptis, makanya dibaptis selam supaya apa? Itu lambang bahwa kita menguburkan. Kayak lambang bahwa kita menyangkal diri kita, memikul salib kita. Yang terakhir, kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maksudnya apa ini Kak, dibangkitkan lagi? Kalau nanti dibaptis kan pasti diangkat keluar ya. Kalau nggak diangkat keluar nanti kan bisa apa? Bisa gitu ya. Nah, tapi kan ya pasti diangkat keluar. Nah, itu lambang kebangkitan. Nah, maksudnya apa Kak kebangkitan? Ini maksudnya. Di 2 Korintus 5 ayat 17 jelas dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang datang itu sudah datang. Oh, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya, teman-teman, sekarang ganti kata iya itu diganti dengan namanya sendiri-sendiri. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ada suatu statement. Baptisan air itu nggak menyelamatkan. Teman-teman tahu apa yang menyelamatkan? Iman kita akan Yesus itu yang menyelamatkan hidup kita, bukan baptisan airnya. Ya, tetapi orang yang beriman pasti nggak ragu-ragu, pasti mau declare, Tuhan, aku mau declare, aku ini anakmu Tuhan. Seperti Yesus waktu itu dibaptis, tujuannya apa Yesus dibaptis itu? Tujuannya Yesus sudah, tapi kenapa dia harus dibaptis? Declare. Dan waktu Yesus dibaptis, Allah Bapa, ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kita hari ini mau declare, sungguh-sungguh ambil komitmen, ngerti makna dibaptis. Nah, pertanyaan berikutnya, kakak sudah selesai, tapi pertanyaan berikutnya adalah, Kak, aku sudah pernah dibaptis. Apa yang harus aku lakukan? Perlukah aku baptis ulang? Teman-teman, kalau kalian belum mengerti arti baptisan yang sebelumnya, sebaiknya teman-teman ikutin baptis ulang hari ini. Waktu bayi mungkin, waktu kecil mungkin, waktu Kak itu nggak tahu, waktu apapun. Tapi selama kalian tidak mengerti dengan pemahaman dan pengertian yang benar, kakak sarankan baptis ulang. Oke? Tim pemuji bisa maju ke depan. Kita sama-sama mau sembah Tuhan hari ini. Apa arti baptisan itu? Nih, arti baptisan
adalah baptizo. Katakan bahasa Yunaninya itu bahasa Yunani, artinya dicelupkan, ditenggelamkan. Jadi dibaptis Roh Kudus itu hidup kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam dan dikelilingi Roh Kudus di luarnya. Wah, apa ya dia kayak gitu ya. Nah, saya mau kasih ilustrasi supaya teman-teman ini lebih gitu ya. Kita pernah kita. Nah, ini tadi hidup kita kan, sebelum dilepaskan, kayaknya apa? Sampah-sampah dosa, kan sudah dilepaskan ya. Itu kemarin juga mengampuni, mengasihi, sudah dilepaskan, dikeluarkan dari hidup kita, dari hati kita. Ya, sudah bersih, keluar semua. Nah, kita kosong. Ini kalau udah diisi, tidak ada penakalnya, dosa itu bisa masuk lagi enggak? Dosa itu bisa masuk lagi. Nah, makanya supaya dosa itu tidak masuk lagi, hidup kita harus di botol saya isi air. Ini gambaran Roh Kudus. Roh Kudus itu mengisi hidup kita, mengisi hati kita. Nah, ini sampai bisa masuk enggak? Karena ini penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ini kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Kita ditenggelamkan dalam, dikelilingi oleh Roh Kudus. Betul kita ini Roh Kudus. Jadi akibat isu tadi ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dikelilingi. Luar biasa. Biarlah ilustrasi singkat ini benar-benar bisa merema di hati teman-teman ya, Mbak, hidup kita itu. Jadi betapa pentingnya kita ini dibaptis Roh Kudus. Amin. Kenapa? Untuk membawa hidup kita ini kudus agar tidak jatuh bangun lagi di dalam dosa. Kita tidak mampu melawan dosa, kita tidak mampu untuk melawan sakit hati, kemarahan, kita tidak mampu melawan orang-orang yang melukai kita. Jadi peran Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Karena apa? Dia yang menolong kita untuk memampukan kita, mengampuni, mengasihi. Amin. Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi tujuannya apa? Tadi artinya sekarang tujuannya baptisan Roh Kudus apa? Berikutnya. Nih, tujuan baptisan Roh Kudus. Yang pertama, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi apa teman-teman? Saksi Yesus. Gak main-main loh, kita menjadi saksinya Yesus. Nah, saya mau ngajak ini tadi, tetapi kamu diganti namanya, nama lo ya, karena aku namanya kayak saya ini. Tetapi Ruth akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Ruth, dan Ruth akan menjadi saksi Yesus. Yerusalem diganti Surabaya, seluruh Yudea diganti Jawa Timur, jelas ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi Indonesia dan negara-negara lain. Jelas? Yuk, cara praktek. Yuk. 1, 2, 3. Yuk. Tak tahu saya harap bingung atau mengucapkan dengan benar, hanya Roh Kudus yang tahu. Hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi Yesus itu gak main-main loh. Seorang saksi itu adalah orang yang
mengetahui peristiwa tersebut, orang yang mengalami peristiwa tersebut itu saksi. Nah, kita ini dipanggil menjadi saksi Yesus. Nah, jadi tujuan kita dibaptis Roh Kudus, kita menjadi saksi. Gimana kita menjadi saksi Yesus? Melalui perubahan-perubahan hidup kita. Amin. Perubahan-perubahan hidup kita yang kita saksikan. Tadinya mungkin pemarah, ya, pemarah di sekolah, suka tengkar, suka tawuran kayak gitu ya. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam dirinya, berubah. Dia tidak lagi suka bertengkar. Atau di sekolah suka apa? Menyontek, ya, buat curang. Nah, tapi sekarang penuh Roh Kudus, disadarkan Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus. Tidak lagi suka menyontek, bekerja jika nilainya bagus, jujur. Nah, teman-temannya itu tahu, tuh, kamu sekarang kok tidak marah, kok tidak suka marah ya? Kamu kok tidak ngaruhan? Teman-temannya tahu perubahan hidup. Teman-teman kita tahu perubahan hidup. Itulah yang menjadi saksi, amin. Perubahan kita itu dilihat sama teman-teman kita. Jika teman-teman kita akan tanya, loh kok kamu sekarang berubah ya? Kok gak gampang tersinggung ya? Kok gak gampang suka marah ya sekarang? Tanya, iya ada Yesus di dalam diri. Aku punya Roh Kudus di dalam diri. Itu yang akhirnya teman-teman kalian itu akan juga bertanya siapa Yesus itu. Jadi tujuannya menjadi saksi agar kita bisa menyaksikan Yesus melalui perubahan-perubahan hidup kita. Amin. Jadi, yuk berikutnya tujuan baptisan Roh Kudus yang kedua, mematikan hawa nafsu dosa. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, baptisan Roh Kudus tujuannya adalah mematikan hawa nafsu. Kita tidak pernah bisa mematikan hawa nafsu kedagingan kita. Kita butuh Roh Kudus. Ya, di sini. Hidup menurut daging itu akan mati. Kalau saya tanya, orang yang terikat dosa, orang yang hidup dalam dosa itu sebetulnya dia suka nggak hidup dalam dosa itu? Nggak suka kan? Tapi kenapa dia hidup di dalam dosa itu? Karena lemah, dagingnya ini lemah, nggak sanggup melawan dosa itu. Akhirnya jatuh bangun di dalam dosa, nggak bisa mematikan keinginan daging, hawa nafsunya. Kita perlu Roh Kudus untuk melawan kedagingan-kedagingan kita. Amin. Katakan, aku perlu Roh Kudus untuk melawan kedaginganku. Slide berikutnya. Nah, nih Roh Kudus. Roh Kudus itu petinju. Yang ditinju apa? Kedagingannya, kayak gitu ya. Nih gambarannya adalah Roh Kudus meng-KO, lawannya siapa? Yaitu kedagingan. Nah, apa saja perbuatan-perbuatan daging yang perlu di-KO, yang perlu dihancurkan oleh Roh Kudus nih? Yuk, lihat dulu. 1, 2, 3. Wanita. Pria. Kemudian kemampuan, kesabaran, dan sebagainya. Terhadap semua yang itu mengingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kaya kan? Kalau kita hidup di dalam kedagingan kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berarti mendapat bagian di mana?
Kerajaan apa? Kerajaan setan. Mau teman-teman tinggal di kerajaan setan? Hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi betapa perbuatan daging yang tidak dimatikan dikatakan kita tidak mendapat bagian apapun dalam kerajaan surga. Artinya kita ini akan tinggal di dalam kerajaan setan. Ngeri banget kan? Kita juga tidak mau. Tapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak lagi menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita masih menuruti hawa nafsu, ya masih tadi cabulan, cemaran, ya iri hati apa, itu patut dipertanyakan. Kenapa kok masih seperti itu? Tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Roh Kudus, kita seharusnya sudah bisa mematikan keinginan-keinginan daging itu melalui apa? Pertolongan Roh Kudus. Amin. Ayat Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi, bila hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mampu mematikan keinginan-keinginan daging kita yang tadi kita baca. Begitu banyaknya keinginan-keinginan daging kita. Nah, jadi berikutnya adalah ini tanda baptisan Roh Kudus, Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini tandanya ya, kalau kita dibaptis Roh Kudus. Kemudian tanda orang percaya berbicara dalam bahasa yang baru. Markus 6 ayat 17 artinya ini adalah bahasa baru. Itu bahasa apa? Bahasa surga. Jadi bahasa roh itu tidak bisa diajari. Tidak bisa, oh kamu tirukan aku, tidak bisa. Bahasa roh itu harus kita dapatkan sendiri. Pengalaman kita dapatkan dari Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jelas ya? Jadi bahasa roh itu tidak seperti kita belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa lain, bahasa Inggris dan lain. Enggak. Bahasa roh itu bahasa surga. Tidak ada di dunia ini yang ajari ya bahasa roh. Ayo aku mau belajar, aku mau les bahasa roh. Tidak ada. Itu bahasa dari surga yang kita dapatkan sendiri ketika Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Ayo kita sama-sama lagi. Saya mau ngajak teman-teman terus ngomong supaya nggak ngantuk ya. Saya ajak ngomong seperti ini. Ketika saya menerima baptisan Roh Kudus, tandanya saya bisa bahasa roh. Ayo, 1, 2, 3. Ada tanda. Sekarang manfaatnya apa? Bukan cuma tanda aja, ada manfaatnya. Manfaatnya bahasa roh adalah bahasa roh itu bahasa doa. Katakan bahasa roh, bahasa doa. Saya mau bacakan di slide ini tidak ada. Roma 8 ayat 26 sama 27 dikatakan seperti ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bahasa roh itu bahasa kita dengan Tuhan, bahasa kita dengan Bapa Surgawi. Kita sendiri tidak ngerti, tapi roh kita kan sudah dipenuhi Roh Kudus ini ya. Jadi roh kita ini yang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita apa? Kita nggak mampu. Contoh, kita lagi lagi dalam situasi yang tertekan, bingung, panik, sehingga cemas, nggak tenang seperti itu ya. Tapi kita mau berdoa apa ya? Berdoa apa pada di hadapan Tuhan? Kita nggak bisa. Tapi dengan bahasa roh, itu roh kita ini yang connect dengan rohnya Tuhan. Itu tahu apa yang ada di dalam diri kita. Kita alami apa itu tahu.
Nah, ketika kita bahasa roh, yang tadi disebut bahasa doa, hati kita itu bisa tenang ketika bahasa roh. Hati kita itu bisa damai sejahtera. Nah, masalah-masalah yang sulit, akhirnya Tuhan itu bisa kasih solusi. Itu manfaatnya kalau kita bahasa roh dalam situasi yang kita nggak bisa ngomong apa, mau apa lagi nggak ngerti. Kita berbahasa roh. Jadi roh kita yang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang tahu apa yang sedang kita alami seperti itu ya. Jadi kita harus terus memperkatakan bahasa roh. Kalau kita rindu itu ya, kita harus terus berdoa di dalam bahasa roh. Itu kita latih terus, kita latih. Manfaat yang kedua itu meneguhkan iman. Tidak mudah dipengaruhi oleh teman yang mengajak kita berdosa, mengajak untuk nyontek, mengajak untuk curang. Tidak mudah dipengaruhi untuk diajak teman lihat pornografi. Teguh imannya. Kenapa? Ada Roh Kudus di hati yang mengingatkan, nggak boleh ya, nggak boleh lagi lihat pornografi, nggak boleh nyontek, nggak boleh curang. Jadi teguh hatinya, nggak mudah goyah seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi yang mengenai bahasa roh, bahasa doa itu, saya punya pengalaman. Saya dulu itu sakit di sini. Jadi ini untuk kesembuhan juga teman-teman. Bahasa roh itu menyembuhkan kita. Kita kan sudah tidak seperti. Saya itu susah untuk bersila, itu susah. Jadi kalau bersila ini suatin kayak ketarik, miring. Padahal saya kan orangnya berdoa, jadi doa itu kadang-kadang harus bersila. Tapi suatinnya ampun. Dan itu lama sekali. Nah, ketika kita diajak untuk praktek bahasa roh, saya nyembah bahasa roh, nggak minta apa-apa, nyembah bahasa roh, terus bahasa roh. Tiba-tiba gini, kayak Roh Kudus, kakiku kenapa? Ya kayak ada suara, kakiku nggak kenapa. Saya nggak sadar, kalau kaki saya tiba-tiba bisa lentur, bisa lemas, saya bisa bersila seperti itu. Tanpa terganggu, tanpa miring kayak gitu. Itu luar biasa loh teman-teman. Ketika kita sakit pun, kita bahasa roh, karena nggak benar. Tuhan itu menyembuhkan kita. Saya banyak sekali mengalami kesembuhan ketika berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu manfaatnya itu banyak sekali, luar biasa. Kita jangan menolak tentang bahasa roh kayak gitu ya. Karena bahasa roh itu bahasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penolong, betul ya. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan itu tahu kita ini tidak berdaya, kita nggak sanggup. Makanya dia kasih penolong supaya kita bisa hidup berkemenangan. Hidup kita bisa bisa mengampuni, mengasihi orang lain melalui apa? Ya penolong. Kita nggak bisa sendiri. Amin. Kita nggak bisa sendiri. Terus mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti ini. Dan saya dalam pelayanan beberapa orang itu seperti ini. Kalau dibaptis Roh Kudus itu harus suci dulu. Itu harus suci dulu. Percaya Roh Kudus, percaya. Tapi harus suci dulu. Roh Kudus itu tidak boleh sembarangan. Bahasa roh itu tidak boleh sembarangan. Pernah dengar seperti itu? Bahasa roh itu tidak boleh sembarangan. Harus suci dulu. Teman-teman, sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak pernah bisa hidup suci kalau tidak ditolong Roh Kudus. Betul enggak? Satu hari, coba satu hari nggak berpikir negatif bisa enggak? Satu hari nggak berpikir negatif. Satu hari nggak marah bisa enggak? Bisa mungkin nggak marah, tapi pikirannya udah negatif, pikirannya sudah ke arah pornografi, macam-macam kayak gitu. Jadi kita harus dibaptis dulu, baru hidup kita bisa suci. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup benar. Kita nggak bisa hidup benar sendiri, itu dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang menolong kita, yang bisa membawa kita untuk hidup benar, hidup suci. Kalau kita sakit, pergi dokter atau diam, atau ke dokter kalau sudah sembuh. Kalau sakit, kita kan harus ke dokter dulu, supaya dokter kasih kita obat. Oh sakitnya itu ini. Bukan gini, sakit
aku sakit, diam dulu di rumah. Begitu sembuh ke dokter, dokter, loh kamu sakit apa? Loh tebakan aku sakit apa? Gini loh teman-teman. Jadi kita harus dibaptis Roh Kudus dulu supaya kita bisa hidup kudus. Amin. Jadi gugur dengan sendirinya. Kalau aku harus suci dulu, baru dibaptis Roh Kudus. Jadi jangan dibalik gitu loh teman-teman ya. Dibaptis Roh Kudus dulu, baru kita bisa hidup kudus, hidup benar. Nah, kemudian ada mungkin juga seperti itu. Oh, bahasa roh itu bahasa dari setan. Ada yang seperti itu enggak? Ada yang dengar atau mikir bahasa roh itu bahasa setan. Bahasa apa itu ya? Teman-teman, setan itu tidak mengerti bahasa roh. Setan itu nggak ngerti karena itu bahasa surga. Setan itu tempatnya di neraka. Setan itu jahat, setan itu najis. Mana bisa dia bahasa roh? Justru kalau kita bahasa roh, setan itu takut. Amin. Setan itu takut karena kita apa? Bahasa roh. Kita sendiri nggak bahasa roh kita. Jadi jangan aku ngerti bahasa roh. Bahasa roh kita itu bahasa kita dengan Bapa surgawi. Setan itu tidak tahu, makanya dibuatlah kita memiliki pemahaman seperti itu supaya kita tidak dibaptis Roh Kudus. Karena kalau kita dibaptis Roh Kudus, kita ini dikasih kuasa, kita ini dikasih tadi banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi setan itu tidak bisa tidak ngerti bahasa roh. Jadi dia tidak kasih kita bahasa setan itu enggak. Jadi gugur itu teman-teman pengertian bahwa bahasa roh itu bahasa setan itu enggak benar. Bahasa roh itu bahasa surga. Oke, slide berikutnya. Supaya apa kita kita dapat baptisan Roh Kudus ini? Meminta Roh Kudus pasti menerima. Yuk baca lagi. Sekarang saya mau ngajak bergantian lagi. Wanita dulu sekarang 1, 2, 3 Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Yuk 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka kamu akan dibukakan bagimu. Pria 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Wanita 1, 2, 3. Pria. Atau jika ia bertelur, akan menjadikannya dengan daging. Nah, yang 13 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi jika kamu tidak jahat apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kalian yang meminta. Amin. Ia itu siapa? Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menerima baptisan Roh Kudus? Oke, next. Nih. Yang pertama itu dalam Yohanes 7, 37, 39. Yang pertama itu adalah haus. Katakan haus. Haus. Haus itu gambarannya kita itu rindu. Rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Orang yang haus kan rindu cari ya kayak dia. Jadi ayo miliki kerinduan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, datang. Ini action, ya, melangkah. Ya Tuhan, aku rindu, ya, aku mau menerima baptisan Roh Kudus. Jadi adalah sikap hati. Sikap hatinya itu lembut, datang ke depan, maju ke depan, kayak gitu ya. Tidak acuh, terus tidak usah berargumen, bro, ini atau berargumen apapun tidak usah. Tuhan itu
tidak mau kalau kita ini berargumen mengenai kebenaran firman Tuhan, atau ragunya gini, aku bisa nggak ya? Aku dapat nggak nanti ya? Nggak usah mikir seperti itu. Baik, datang aja ke depan, rindu dan datang ke depan. Udah, itu saja yang teman-teman lakukan seperti itu ya. Kemudian atau teman-teman dengar aku bisa nggak? Nggak perlu seperti itu teman-teman. Ini urusan teman-teman sendiri dengan Tuhan, seperti itu. Yang ketiga adalah minum. Minum ini artinya adalah menerima. Amin. Menerima, berserah. Jadi sikap hatinya itu menerima, berserah. Itu nggak usah menganalisa, logika, melogikakan. Kok aneh ya? Bisa nggak bahasa roh? Apa ya bahasa roh? Macam-macam juga ada pikirannya. Terus atau takut. Saudara sudah punya ketakutan sendiri untuk dibaptis Roh Kudus. Nah, jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja. Jadi jangan skeptis gitu ya dengan firman Tuhan, atau teman-teman itu acuh tak acuh seperti itu. Jadi harus dengan rendah hati, dengan kerinduan, aku mau datang ke Tuhan. Aku rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Siapa yang rindu hari ini untuk mengalami baptisan Roh Kudus? Teman-teman, siapa yang rindu? Teman-teman yang rindu itu akan cepat mendapatkan. Amin. Karena teman-teman udah rindu, tadi kan rindu, ya. Terus kemudian teman-teman datang menerima seperti itu. Nah, jadi jangan pernah menolak firman Tuhan, kayak gitu ya. Firman Tuhan itu ya Tuhan sendiri yang berbicara. Karena kita ini adalah anaknya yang dikasih. Gimana caranya nanti kalau dibaptis Roh Kudus itu seperti apa sih, gitu ya? Seperti apa kalau dibaptis Roh Kudus? Nah, teman-teman, nanti ya pengalaman-pengalaman ketika teman-teman yang sudah menerima Roh Kudus itu adalah mungkin ya ini supaya teman-teman juga nanti bisa kok aku bergetar ya tubuhku, kok tubuhku hangat ya, kok tubuhku ini panas ya. Tidak usah takut teman-teman. Kalau sudah merasakan seperti itu atau tidak merasakan seperti yang saya ngomong, tidak apa-apa. Tapi datang aja. Amin. Jadi datang aja seperti itu. Nah, kemudian mungkin seperti bergetar kayak gitu ya, bergetar tubuhnya atau dirinya. Tidak, ini karena sebut bahasa lidah, jangan lidahnya itu bergetar. Ikuti saja, jangan ditahan. Apalagi mulutnya begitu dekat-dekat. Ya, kalau ditutup seperti itu, ya gimana? Teman-teman udah menolak dulu, enggak? Mereka nggak takut. Jadi biarkan aja. Dari mulut jangan ditakutkan dengan rapat seperti itu, enggak. Supaya apa? Cepat kita itu mendapatkan baptisan Roh Kudus, ya. Jadi jangan takut atau lo tuh buku kok merinding. Wah, setan lewat. Enggak, teman-teman. Gitu ya. Kita ini ada di sini. Kita ini ada di hadirat Tuhan, amin. Kita ada di hadirat Tuhan, nggak ada setan di sini, ya. Yang ada itu Roh Allah ada di sini di tengah-tengah kita. Kemudian, ya itu tadi, kalau lidah itu sudah bergetar, itu awal teman-teman itu dapat baptisan Roh Kudus. Mungkin, ya bergetarnya itu lidah teman-teman cuma nggak apa-apa. Itu sebagai tanda kalau teman-teman itu sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Jadi jangan loh kok itu bahasa rohnya itu panjang kok tidak. Nanti itu ketika kita berlatih, ketika kita pergunakan itu lama-lama bahasa roh kita itu akan bisa lama. Tapi di awal-awal teman-teman cuma mungkin ya kita di bahasa cuma tidak apa-apa. Atau getaran-getaran apa tidak apa-apa. Atau teman-teman pengen nangis, nangis saja tidak apa-apa. Pria-pria di sini kalau pengen nangis saja bebas hari ini. Jadi nggak usah ditahan. Amin. Nah, ini pengertian tentang Roh Kudus. Teman-teman sudah lebih jelas ya ketika hari ini kita diajarkan tentang Roh Kudus.
Roh Kudus, Yesus sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus, amin. Dengan tujuan kita menjadi saksi. Tandanya apa? Tandanya kita bisa berbahasa roh, bahasa-bahasa yang lain. Kemudian manfaatnya apa tadi? Ada kita itu bahasa doa, meneguhkan iman, seperti itu. Jadi langkahnya apa? Yaitu tadi rindu, haus, seperti ini ya. Kita depan, ya aku mau. Siap teman-teman? Siap. Kalau siap hari ini